Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Lagi dan lagi dengan saya, Lutfi JW. Kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana membangun infrastruktur tulisan agar kokoh, kuat, dan mempesona. Oke? Nah, tema kali ini lahir dari sebuah pertanyaan. Coach, apa sih yang harus aku ketahui dan pahami agar bisa menulis dengan baik? Tuh pertanyaannya. Coach, apa sih yang harus saya ketahui dan pahami agar bisa menulis dengan baik, syukur-syukur bisa menghasilkan buku? Maka inilah infrastruktur sebuah tulisan. Perhatikan baik-baik poin-poin yang ada dalam jaring-jaring ini. Ya. 7 poin dalam jaring tersebut adalah hal-hal yang harus Anda mengerti dan pahami dengan baik agar tulisan Anda bagaikan bangunan kokoh, mewah, dan istimewa. Apa saja itu? Oke, saya jelaskan satu persatu. Ya, setelah Anda melihat sendiri, sekarang penjelasannya. 1. Judul. Jadi tulisan itu harus memiliki judul, karena judul adalah nama, pertanda, dan label dari tulisan Anda. Yang kedua, kalimat. Tanpa kalimat nggak ada tulisan. Nah, kalimat yang bagus, kuat, dan lezat akan membuat tulisan Anda memikat. Kemudian paragraf. Tanpa ada unsur paragraf, tulisan Anda nggak enak dibaca, karena tulisannya tidak terstruktur dengan baik, tidak rapi. Bayangkan tanpa paragraf itu tulisan Anda nanti kalimat terus, nggak ada jedanya, nggak ada jaraknya, gitu kan? Nah, paragraf itu berguna untuk membicarakan atau mengungkapkan gagasan per gagasan, gitu. Kemudian unsur yang keempat adalah alur, plot. Nah, cerita Anda itu harus mengandung plot yang menarik. Kalau alurnya Anda monoton, itu jadi kurang menarik. Kemudian unsur kelima adalah konflik. Nah, ini yang sering dilupakan oleh para penulis. Konflik. Jadi membangun konflik, menyajikan konflik, dan merawat konflik dalam tulisan itu hal yang penting, yang harus diketahui dan dipahami oleh penulis. Kemudian dialog. Nah, dialog atau kalimat langsung dari para tokoh ini juga penting untuk memperkuat bangunan tulisan Anda. Tanpa dialog, itu akan tulisan Anda monoton karena narasi semua dan sifatnya telling, tidak showing. Dialog salah satu fungsinya adalah untuk showing. Jadi menunjukkan, bukan hanya menceritakan dan memaparkan saja. Dialog ini lebih mudah untuk melibatkan pembaca. Kemudian unsur berikutnya, ini yang masih jarang dibahas di kelas-kelas menulis lainnya, yaitu opening dan closing. Opening adalah paragraf pertama atau pembuka, closing adalah paragraf penutup atau paragraf terakhir. Paragraf pertama, opening, ini harus menggoda agar membuat pembaca penasaran dan tergoda membaca paragraf-paragraf berikutnya. Sedangkan closing ini juga harus mempesona agar jeder menyentuh kesadaran pembaca dan juga membuat dia ingin melanjutkan bab-bab berikutnya atau tulisan Anda selanjutnya, buku Anda selanjutnya.
Nah, kemudian unsur yang juga sangat vital adalah daging atau konten, isi. Jadi nggak mungkin dong kita membuat makanan tanpa isi, kita membuat pepes ikan hanya bungkusnya doang, kemudian kita membuat bangunan hanya kerangka doang tanpa isi, kan nggak bisa. Jadi isi itu juga penting. Rumah kalau hanya berupa pilar dan atap itu namanya pendopo, tidak ada ornamen lainnya, tidak ada isinya. Oke? Dan nah ini satu hal lagi yang ini biasanya menjadi ikon dari sebuah buku atau tulisan adalah tokoh utama. Jadi novel-novel yang laris rata-rata tokohnya juga kuat, penokohannya mantap, begitu. Oke, saudaraku, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa Anda perlu mengerti dan memahami judul, kalimat, paragraf, alur atau plot, konflik, dialog, opening, closing, dan daging tulisan serta tokoh atau penokohan. Lalu bagaimana perinciannya, penjelasan detailnya? Ikuti video berikutnya. Oke? Salam jenius mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.